Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nursiwi Nugraheni selaku dosen pengampu pendidikan berkelanjutan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Eviana Sari, saya sendiri Aditya Krisnabayu, Askia Husnul Habidat, dan Agustin Ratna Wulandari. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami lakukan. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Degradasi nilai karakter dan lingkungan. Diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan atau penurunan nilai karakter lingkungan jika kita interpretasikan kebudayaan degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seorang maupun sekelompok orang. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adinda. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu menurut Likona tahun 2013 terdapat beberapa bukti degradasi nilai karakter. Yang pertama yaitu terjadinya tindak anarki, pencurian, kecurangan, pengabaian terhadap aturan, terjadinya tawuran, intoleran, menurunnya dalam tutur kata, penyimpangan seksual, sikap perusakan diri, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Selain itu, ditambah dengan degradasi lingkungan yang semakin hari semakin bertambah. Next. Selanjutnya yaitu konservasi. Yang pertama, konservasi nilai dan karakter. Konservasi nilai dan karakter adalah sikap pribadi yang stabil untuk selalu berusaha melindungi dan melestarikan nilai budaya serta perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, konservasi seni dan budaya. Konservasi seni dan budaya adalah sebuah upaya untuk melestarikan seni dan budaya yang dipandang sebagai warisan yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap ada dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu konservasi sumber daya alam, yaitu upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Baik, Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Agustin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang pertama mengenai agen konservasi. Agen konservasi atau kader konservasi itu sendiri adalah seseorang yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi dan secara sukarela bersedia dan mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan konservasi. Pembentukan agen konservasi atau kader konservasi dapat ditempuh melalui penunjukan maupun proses pendidikan atau pelatihan. Fungsi agen konservasi itu sendiri sebagai pelopor dan penggerak praktek-praktek konservasi, serta berperan aktif dalam menumbuh kembangkan upaya-upaya konservasi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa peran dari agen konservasi itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai inisiator atau menjadi sumber ide atau pemikiran konservasi yang bermanfaat. Yang kedua, sebagai motivator, yaitu membangkitkan semangat atau motivasi dan dorongan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai fasilitator, yaitu berperan sebagai pendamping atau fasilitator kegiatan. Peran yang paling
paling berat bagi agen konservasi adalah menjadi teladan atau model bagi masyarakat dalam kaitan dengan implementasi 3 pilar konservasi. Yang peran yang selanjutnya adalah sebagai dinamisator agen konservasi yang diharapkan dapat berperan secara dinamis sebagai mitra aktif dan sejajar bagi berbagai unit yang memiliki konsentrasi praktik-praktik konservasi dalam kerangka menyikapi kondisi yang ada. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjadi agen konservasi. Yang kedua, kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah kepada agen konservasi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, kesulitan akses memasuki dan memanfaatkan kawasan konservasi. Yang keempat, kurangnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi menjadi lemah dan tidak maksimal. Selanjutnya, belum adanya lembaga genetik yang mengelola pariwisata kawasan konservasi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksploitasi terhadap satwa liar secara berlebihan akibat perburuan liar dan perburuan legal yang tidak diatur. Dan tantangan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Askia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Sebelumnya, maaf mau bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya, saya lanjutkan ya. Dari sebelumnya sudah ada kemungkinan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Di sini diskusi kami menghasilkan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Yang pertama yaitu perlunya pendidikan konservasi pada masyarakat perkotaan dan perdesaan harus ditekankan. Kegagalan penerapan strategi konservasi sebagian disebabkan oleh terbatasnya kesadaran masyarakat akan peran keanekaragaman hayati dalam ekosistem dan kesehatan manusia, serta terbatasnya sumber daya keuangan. Pendidikan konservasi dapat membantu menyelaraskan kembali pola pikir masyarakat terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, dan dengan demikian konservasi berasal dari inisiatif masyarakat sendiri. Mengubah masyarakat menjadi konservator memerlukan pemahaman yang jelas tentang nilai alam dan konsekuensi dari tidak berfungsinya ekosistem. Jadi ya, slide selanjutnya. Yang kedua, strateginya yaitu semua kebijakan, proyek atau kegiatan pembangunan harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk mengidentifikasi potensi dampaknya. Upaya proaktif perlu dilakukan untuk memulihkan kawasan yang terdegradasi atau rusak, yang didahului dengan kegiatan pembangunan seperti kawasan pertambangan maupun kawasan pengungsian. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada dengan memperluas upaya konservasi ke kawasan yang tidak dilindungi, termasuk perkotaan, akan menghasilkan konservasi keanekaragaman hayati yang efektif di seluruh negeri. Dan strategi terakhir yaitu perlunya dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kami dari kelompok 2 meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam mengucapkan sesuatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.